Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Lebih bagusnya Pak. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ya'iz minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di tamassaku biha waddu 'alaiha bin nawajid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini untuk kesekian kali dengan izin Allah saya bisa hadir di tengah jamaah sekalian. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jihad fisabilillah. Karena Rasul mengatakan, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumah dalam rangka mempelajari sebuah ilmu, maka orang itu adalah mujahid fisabilillah sampai dia pulang. Jadi keberangkatan kita dari rumah nih, walaupun tidak sampai berdarah-darah, tidak sampai ada yang terancam nyawanya. Ada nggak yang sampai terancam nyawanya? Enggak kan? Beda dengan para mujahidin begitu. Tapi ternyata kata Rasulullah, ini dihitung sebagai jihad fisabilillah sampai kita pulang. Asalkan niat kita lurus, niat kita benar, memang dalam rangka untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Nah, tema kita pada malam hari ini sebenarnya cukup berat. Makanya waktu saya di WA temanya ini, saya bilang ini benar temanya ini. Ya, biasanya kalau pengajian di rumah-rumah, di kampung-kampung, atau apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, itu tema-temanya yang praktis biasanya, yang langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari dan langsung bisa diamalkan. Sementara pembahasan ini sangat-sangat pemikiran dan teoritis begitu. Tetapi memang ada manfaat, yaitu dalam hal penjagaan terhadap akidah, sehingga kita nanti bisa punya alat ukur untuk membedakan, memilah, sekaligus melindungi diri dan keluarga kita dari pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalur ahlu sunnah wal jamaah atau jalur Islam begitu. Nah, ini diantara manfaat dari pelajaran ini, walaupun sekali lagi tidak langsung berkenaan dengan hal-hal praktis sehari-hari, namun dia manfaat besarnya adalah dalam rangka menjaga kemurnian Islam. Karena judulnya masih pengantar, berarti cuma dianterin doang. Ya. Kalau cuma dianterin, berarti untuk kelanjutannya, hal-hal detailnya, memang ini menjadi masing-masing kita. Apakah ada yang tertarik hingga sampai dalam, ataukah cukup kita mengetahui secara global, oh seperti itu toh yang namanya Khawarij, oh seperti itu toh yang namanya Syiah misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, inilah letak pentingnya pembahasan memahami firqah atau kelompok-kelompok. Ya, untuk mengawali kita lihat surat Hud ayat 118-119. Apa bunyinya? Walau syaa rabbuk laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Seandainya Allah mau, seandainya Rabbmu berkehendak, niscaya seluruh manusia akan Allah jadikan umat yang satu. Yang dimaksud umat tawahidah oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengutip dari beberapa ulama tafsir generasi awal, yaitu umat tawahidah maksudnya umat Islam. Seandainya Allah mau, seluruh manusia bisa kok dijadiin Islam semua. Tapi di kalimat selanjutnya, wala yazaluna mukhtalifin, manusia senantiasa memang dari sononya ya berselisih. Jadi emang settingannya
Allah menciptakan manusia itu memang untuk berbeda, bukan untuk sama. Makanya di kalimat selanjutnya, illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum, kecuali orang yang Allah rahmati dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Apa maksud untuk itu Allah menciptakan mereka? Kita lihat penjelasan dari para ulama. Pertama kita ambil dari Imam Ibnu Katsir. Ya, kita tahu beliau salah satu ulama tafsir di generasi abad pertengahan yang diakui ya sangat otoritatif dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Beliau berkata tentang ayat tadi, wala yazalul khulfu bainan nas fi adyanihim wa i'tiqadat milalihim wa nihalihim wa madhahibihim wa araihim. Artinya manusia senantiasa terus-terusan la yazal terjadi perbedaan pandangan mereka dalam urusan agama, fi adyanihim urusan agama, kemudian di urusan keyakinan dan teologi, urusan pandangan, mazhab dan pendapat-pendapat. Ya, sekedar untuk menentukan misal siapa nih yang bakalan jadi khotib Id 2025 di masjid kita misalnya. Itu saya yakin akan muncul banyak nama. Itu hanya sekedar masalah penentuan nama khotib Id. Apalagi untuk persoalan yang lebih kompleks dari itu. Contohnya seperti urusan akidah misalnya. Maka ketika Ibnu Katsir mengatakan la yazal terus-terusan akan terjadi perbedaan, ini menunjukkan hal tersebut memang tidak bisa pernah dihindari, akan selalu ada. Ya. Baik. Kemudian Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip dari 3 ulama tafsir generasi awal, Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan dan Atha Al-Khurasani. Apa kata mereka? Ai walil ikhtilaf khalaqahum, yaitu Allah menciptakan mereka, menciptakan manusia untuk berbeda. Jadi bukan untuk sama, untuk berbeda. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang memaksa agar orang lain harus sama sama dia, berarti dia nabrak tujuan penciptaan manusia. Berarti dia ngelawan tujuan penciptaan manusia. Karena menurut ayat tadi dan penjelasan kaum salaf, Allah menciptakan manusia untuk berbeda. Namun kita tahu perbedaan kan ada 2. Ada perbedaan variatif seperti masalah fikih yang pernah kita bahas dulu, dan perbedaan kontradiktif, ikhtilaf tadad. Itu perbedaan dalam masalah akidah yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk perbedaan-perbedaan yang sifatnya variatif seperti dalam masalah fikih, maka sikap kita adalah lapang dada, tasamuh. Ketika sebagian imam kita ada yang bismillahnya dikeraskan, ketika baca Al-Fatihah lapang dada aja. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, ya hakadza ra'aituhu min Rasulillah. Itulah yang aku lihat dari salatnya Rasulullah, bahwa Rasul bismillahnya dikencengin. Ini kata Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan kata Imam Ibnu Katsir, riwayat Abu Hurairah yang tadi itu sanadnya sahih. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, bismillah dikerasin itu kuat. Sementara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah melihat bahwa Rasulullah sholat, kemudian Abu Bakar sholat, atau 4 khalifah sholat. Anas bin Malik melihat mereka bismillahnya enggak dikerasin, bismillahnya dipelanin. Ini kata Anas bin Malik. Artinya kalau ada yang bismillahnya dikencengin, dia ada dasar dari jalur Abu Hurairah dan sanadnya sahih. Kalau ada orang yang bismillahnya dipelanin, dia juga ada dasar dari jalur Anas bin Malik dan sanadnya juga sahih. Sehingga kata para ahli fikih yang yang tidak galak-galak gitu, mereka mengatakan bismillah dikencengin itu sunnah, bismillah dipelanin juga sama-sama sunnah. Ini masalah fikih. Perbedaan masalah ini maka kita lapang dada. Keluar ini. Baik. Kemudian untuk perbedaan masalah akidah, nah itulah sikap yang mesti kita harus tegas. Seperti orang yang menganggap Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Itu bukan fikih itu. Meyakini Nabi Muhammad nabi terakhir itu akidah. Tapi meyakini baca Sayyidina atau tidak ketika salawat itu adalah fikih. Jangan sampai sikap kita salah. Energi yang kita keluarkan untuk masalah fikih seakan-akan akidah,
Tapi energi yang kita keluarkan untuk masalah akidah malah kita fikihkan. Ini kan jadi kebalik. Meyakini Al-Quran dari Allah itu akidah atau fikih? Meyakini Al-Quran dari Allah akidah atau fikih? Akidah, ya kan? Kan itu masuk rukun iman, beriman kepada kitab-kitab. Tapi meyakini yang barusan, bismillah keras atau pelan, itu akidah atau fikih? Fikih. Nah, seringkali kita tadi ya salah dalam memberikan perhatian. Sama masalah akidah kita malah justru kayak biasa-biasa aja. Tapi untuk masalah fikih kita seakan-akan akidah. Sehingga perbedaan fikih disikapi seakan-akan beda agama. Ini jangan. Baik, jamaah sekalian, kita lanjut lagi. Tadi dari Quran. Sekarang kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mati ya? Sekarang kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oh nggak ada ya? Di situ aja. Iya. Ya. Baik, di hadis dikatakan fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Falaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa du 'alaiha bin nawajif. Jadi di situ Rasulullah memberikan prediksi. Kata Rasul, akan datang zamannya setelah aku hidup kayak kita nih. Sekarang kita hidup di masa setelah Rasulullah. Kata Rasul, akan datang banyak perbedaan. Ikhtilafan katsira. Di hadis lain disebut ikhtilafan syadida. Ikhtilaf yang keras. Ya, ada yang banyak, ada yang keras. Lalu kata Rasulullah, maka solusinya fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang sholat Jumat azannya 2 kali, itu jangan dikata-katain, jangan disalah-salahin. Karena azan 2 kali ketika sholat Jumat itu ada di zaman Khulafaur Rasyidin. Iya Pak, masih ingat? Yaitu Utsman bin Affan. Sementara Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin. Itu sunnah khulafa rasyidin. Kata Rasul, pegang, enggak apa-apa. Atau ada sebagian masjid ketika tarawih mereka ngambil 23 rakaat. Sementara masjid kita misalnya 11. Sebenarnya semuanya sama-sama sunnah. Yang 23 rakaat itu mulai ada di masa Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu Khulafaur Rasyidin. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah, 23 rakaat itu kesepakatan para sahabat. Tak ada satupun sahabat Nabi yang mengingkari ijma' para sahabat. Sehingga 11 itu sunnah, 23 juga sunnah. Itu makna dari hadis tadi. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Namun kalimat tentang fasayaro ikhtilafan katsira, kalian akan banyak melihat perbedaan pendapat, itu menunjukkan tanda atau ciri kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dengan izin Allah, dia memberitahu kepada kita akan datang masanya terjadi keragaman itu. Sekarang kita ngerasain betul. Walaupun satu masjid, apakah kita homogen? Homogen nggak? Heterogen kan? Bahkan walaupun satu keluarga, ibu bapaknya sama, dididik dengan model pendidikan yang sama, tapi anak belum tentu sama. Maka jamaah sekalian, apa yang Rasul katakan jauh-jauh hari, fasayaro ikhtilafan katsira, kalian akan banyak melihat perbedaan pendapat, itu real hari ini. Jangankan di hari ini, di masa sahabat Nabi perbedaan itu sudah ada. Rasul bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana cara engkau sholat malam? Kata Abu Bakar, aku tidak tidur dulu, karena kalau tidur khawatir kebablasan. Begitu Rasul nanya ke Umar, engkau gimana? Umar tidur dulu. Itu gayanya Umar, tidur dulu. Kenapa? Karena di Al-Quran dikatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Itu menunjukkan untuk sholat malam sebagusnya berselimut dulu. Maksudnya tidur. Abu Bakar dan Umar berbeda. Tapi ketika Rasul tahu mereka berbeda, Rasul enggak marah kok. Rasul malah memuji kedua-duanya. Kepada Abu Bakar dipuji, ini hati-hati.
kepada Umar, Rasul puji ini sesuai sunnah, karena emang sunnahnya tidur dulu kalau untuk sholat malam. Nah, ini contoh perbedaan sudah terjadi di generasi terbaik, yaitu para sahabat. Bahkan Abu Bakar dan Umar punya guru yang sama, yaitu Rasulullah. Apalagi kita, gurunya beda-beda, sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Baik, itu bingkainya. Sekarang kita masuk tentang dari perbedaan-perbedaan itu, maka muncul secara pemikiran atau akidah, yaitu firqah-firqah. Nah, ini dia ya, firqah-firqah yang sudah mulai ada sejak masa abad-abad pertama Islam. Pada kali ini kita nggak akan bahas semua ya, kita akan bahas Khawarij dulu, karena Khawarij ini merupakan sekte tertua ya, sekte yang paling awal muncul. Bahkan kelahiran Khawarij itu sudah ada cikal bakalnya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada 7 di situ, Khawarij, Syiah, Murji'ah dan seterusnya, dan kita nggak akan bahas dalam satu pertemuan tentang semuanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti setelah malam ini. Ya, pertama kita bahas Khawarij dulu. Ya, diambil dari kata kharaja yang artinya keluar. Khawarij maksudnya apa? Yaitu keluar dari kesepakatan yang ditetapkan oleh utusan Muawiyah dan utusan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang besar bernama Perang Siffin. Bapak Ibu, dulu terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua-duanya sahabat Nabi. Ya, Ali bin Abi Thalib punya pandangan, yaitu meredam semua pemberontakan yang ada. Jadi di zaman dia jadi khalifah, itu banyak pemberontakan. Maunya Ali, pemberontakan diredam dulu. Sementara maunya Muawiyah adalah cari siapa pembunuh Utsman. Kan Utsman dibunuh. Ya, Utsman bin Affan dibunuh. Sebab di mata Muawiyah, kalau kepala negara dibunuh tapi pembunuhnya nggak dicari, ini presiden buruk buat hukum. Ya, penguasa khalifah dibunuh tapi pembunuhnya nggak dicari, ini kan bahaya, presiden buruk buat hukum. Nah, sementara maunya Ali nanti dulu, nungguin negara nyaman dulu, karena pemberontakan di mana-mana ini, itu maunya Ali. Situ aja perbedaan mereka, nggak tajam perbedaannya. Tetapi kita tahu selalu ada yang bermain api. Di antaranya yaitu kaum munafikun saat itu. Mereka mengobar-ngobarkan permusuhan di antara dua-duanya hingga akhirnya terjadi perang besar antara pengikutnya yang disebut dengan Perang Siffin, yang melibatkan ratusan ribu masing-masing kelompok. Ya. Kemudian jemaah sekalian, mereka pun pada titik lelah. Akhirnya ada di antara mereka yang mengumumkan untuk berdamai. Ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Salah seorang di antara mereka ada yang menancapkan tombak ke dalam Al-Quran, lalu diangkat setinggi-tingginya dan mengatakan, di tengah-tengah kita ada Al-Quran, sementara kita sama seruannya. Apa sama seruannya? Sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan? Pengikutnya Muawiyah Muslim, pengikutnya Ali juga Muslim. Kok perang sih? Gitu. Akhirnya mereka sadar hal itu. Maka Ali pun mengutus utusannya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi juga. Muawiyah mengutus Amr bin As, sahabat Nabi juga, yang merupakan gubernur Mesir di masanya. Mereka pun musyawarah. Hasil musyawarahnya adalah, yaitu Ali bin Abi Thalib dicopot dari status kekhalifahannya. Itu hasil musyawarahnya. Ya, siapa penggantinya belum diputuskan. Saat itu Abu Musa al-Ash'ari, utusan dari Ali, dipinta untuk mengumumkan hasil musyawarah tersebut. Abu Musa pun naik ke atas podium dan mengumumkan ke tengah masyarakat bahwa rapat telah selesai. Keputusannya adalah sementara ini Ali bin Abi Thalib kita copot dari status kepemimpinannya. Baru ngomong kayak begitu,
Ternyata pendukung dari Muawiyah itu langsung merespon dengan mengatakan, kami terima keputusan itu dan kami langsung mengangkat dan membaiat Muawiyah sebagai pemimpin kami. Dalam keadaan kayak begitulah, pengikutnya Ali, pengikut dalam bahasa Arab artinya Syiah. Sehingga Syiatu Ali, pengikutnya Ali jelas nggak terima dong, karena dianggap ini apa istilahnya, diselengkat, dikepot. Ini bahasa orang kampung semua, enaknya apa nih? Ya, yang penting ngerti lah ya, diselengkat, dikepot, ini ngerti kan, gitu ya. Ditelikung. Mereka udah sepakat, kok tahu-taunya ya belum ada kesepakatan siapa penggantinya. Namun saat itu Amr bin As langsung mengatakan, kalau gitu kami angkat Muawiyah sebagai khalifahnya. Nah, pengikut Ali merasa dibohongi. Dari situ yang namanya Syiatu Ali, Syiahnya Ali. Ya. Nah, ada satu kelompok yang tidak terima dengan semuanya. Bagi mereka, hasil tentang dicopotnya Ali itu juga salah. Karena itu merupakan hasil diskusi otak manusia. Artinya mereka telah menjadikan otaknya sebagai tanda petik Tuhan selain Allah. Begitu. Telah bertahkim menetapkan hukum bukan hukum dari hukum Allah. Ini sejarah Khawarij di situ. Akhirnya mereka pun tidak setuju dengan keputusan itu, tidak setuju pula dengan sikap pengikutnya Ali. Mereka pun kharaja, keluar dari semua kesepakatan. Dari situlah sejarah munculnya Khawarij. Orang-orang yang kharaja, orang-orang yang keluar dari kesepakatan yang ditetapkan oleh utusan-utusan dari Ali dan Muawiyah. Dampaknya apa? Mereka mengkafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyahnya, mereka mengkafirkan utusan Muawiyah yaitu Amr bin As, mereka juga mengkafirkan utusan Ali juga, dan mereka juga mengkafirkan semua orang yang terlibat dalam proses musyawarah tersebut. Apa alasan mereka mengkafirkan? Yaitu inil hukmu illa lillah. Allah berfirman, hukum itu otoritas Allah, bukan otoritas manusia. Maka ketika terjadi rapat musyawarah keputusannya begini, berarti itu keputusan manusia, bukan keputusan Allah. Maka man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum bukan dari hukum Allah, maka itulah orang-orang kafir. Nah, gara-gara itu mereka pun mengkafirkan semua orang yang terlibat dalam proses tadi. Jadi salah satu ciri orang Khawarij itu gampang mengkafirkan. Dari situ mereka mengkafirkan. Nah, jamaah sekalian Bapak Ibu, orang-orang Khawarij ini ya akhirnya didebat oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi yang pakar ahli tafsir. Dia datang ke Ali bin Abi Thalib, minta izin untuk diizinkan berdebat dengan orang Khawarij. Karena orang Khawarij telah tega mengkafirkan umumnya sahabat Nabi yang hadir dalam pelaksanaan musyawarah tersebut. Istilahnya tahkim begitu ya. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Kenapa kalian mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan semua orang yang hadir saat itu? Mereka lagi-lagi teriak, inil hukmu illa lillah. Hukum itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Ini kenapa manusia yang menetapkan? Lalu kata Ibnu Abbas, oke, apa pendapat kalian tentang ayat Al-Quran yang kalau suami istri lagi cekcok, Allah katakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau suami istri lagi cekcok, lagi ribut, Allah katakan maka utuslah juru bicara dari pihak perempuan dan utuslah juru bicara dari pihak laki-laki untuk berunding. Allah yang suruh yang namanya perundingan supaya suami istri itu nggak cekcok. Bukankah itu sama dengan perundingan itu? Akhirnya orang-orang Khawarij sebagian, nggak semua, bungkam, nggak bisa jawab. Diceritakan oleh para sejarawan, kurang lebih 3.000 orang Khawarij tobat. Mereka membenarkan apa yang dikatakan Ibnu Abbas, bahwa yang namanya musyawarah kemudian lahir kesepakatan itu bukan hukum selain hukum Allah. Memang Allah yang suruh, malah yang namanya musyawarah pasti ada keputusan. Namun sebagian lain orang-orang Khawarij tetap pada pendiriannya, semua hasil keputusan manusia adalah kekafiran. Inil hukmu illa lillah. Itu alasan mereka. Dan sisanya inilah nanti yang kemudian
diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di daerah bernama Nahrawan. Baik, jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Ini tentang sejarah lahirnya Khawarij secara singkat seperti itu. Ya. Kemudian ternyata Khawarij sudah ada di masa Rasulullah, cikal bakalnya. Ya, bibit-bibitnya. Yaitu namanya Dzul Khuwaisirah. Orang Bani Tamim. Secara fisik dia kurus karena emang Khawarij iblisnya ahli ibadah, puasa melulu. Kemudian disebutkan nasizul jabhah, jidatnya agak jenong. Kemudian pipinya kempot karena sering puasa, dan juga pergelangan tangannya saking kurusnya ini tulangnya ini juga kelihatan. Ya. Kemudian musyammirul izar, mereka menggunakan pakaian izar kain sarung sampai setengah betis. Itu modelnya mereka. Kemudian mereka juga banyak yang menggundulkan kepalanya. Ya, karena memang Rasul pernah mengatakan orang yang digunduli dengan orang yang dipendekin rambutnya itu lebih utama yang gundul. Ini dalam konteks tahallul sebenarnya. Dalam konteks tahallul gundul emang lebih afdol. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, Allahumma ighfir al-muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang yang kepalanya digundul. Itu ketika tahallul. Lalu ada sahabat yang berteriak, wal muqassirin. Wahai Rasul, yang dipendekin juga, jangan yang digundul doang. Kata Rasul, wal muhalliqin, yang digundul, yang diampuni. Diteriakin lagi, wal muqassirin, yang dipendekin juga. Terus kata Rasul, wal muqassirin, iya, yang dipendekin juga. Baik, ya ini tentang masalah ciri fisiknya. Nah, Dzul Khuwaisirah ini itu orangnya kasar. Sampai-sampai Rasul aja itu dihardik. Apa dihardik? Kalau bahasa kasar apa dihardik itu? Mungkin didamprat gitu ya. Ya, itu bahasa kasarnya. Ya. Baik. Kita lihat di sini. Jadi saat itu Rasulullah SAW sedang membagikan harta rampasan perang, ghanimah. Ketika dibagi-bagikan, Dzul Khuwaisirah ini itu berkata kepada Rasul, ya Muhammad i'dil. Ya, kalau di hadis ini dikatakan ya Rasulullah i'dil. Ya, ada beberapa versi. Ya Muhammad i'dil. Apa artinya? Wahai Muhammad, adillah kamu. Bayangkan, Rasulullah disuruh berbuat adil. Ya, seakan-akan Rasul tidak adil. Ini orang datang-datang salam kagak, apa kagak, langsung menghadik Rasul. Muhammad, adil. Digituin sama dia. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa man ya'dil ilam adil. Siapa yang bisa adil kalau aku aja nggak bisa adil? Itu kata Rasul. Siapa lagi yang bisa adil kalau level Rasul aja nggak bisa adil? Ini orang kebangetan banget gitu. Sehingga membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an marah sama orang ini. Ini orang nggak ada sopan santunnya ya. Datang-datang salam kagak, sapa kagak. Rasul dibilang, Muhammad, adillah engkau. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, idzan li fa'adrib unuqahu. Wahai Rasul, izinin saya biar saya pisahin ya orang kepala sama badannya. Maklum ya, Umar kan jagoannya. Jadi Umar langsung melihat ini orang perlu dikasih pelajaran. Ya Rasul, izinkan saya pisahkan orang ini kepala dan badannya. Tapi Rasul melarang. Da'hu, biarin aja, kata Rasul. Fa innalahu ashaban. Ini orang punya geng. Jadi ini orang kenapa berani? Karena dia punya komunitas, enggak sendiri. Ya, bagaimana komunitas mereka? Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dibanding salatnya mereka. Ini kita lihat menunjukkan Rasulullah memuji ibadah mereka. Salat mereka itu luar biasa, sampai-sampai Rasul katakan kalian akan meremehkan salat kalian dibanding salatnya mereka. Kemudian wasiyamahu ma'asiyamihim. Kalian akan meremehkan puasa kalian dibanding puasanya mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka baca Quran, tapi la yujawizu taraqiyahum, Quran yang mereka baca tidak ngelewatin leher mereka. Maksudnya apa Bapak Ibu? Quran yang mereka baca nggak mampu menyinari hati dan jiwa mereka. Cuman di mulut,
cuma di mulut, nggak sampai melewati leher. Maksudnya adalah tidak sampai menyinari hati dan jiwa mereka, nggak ngefek Quran yang mereka baca. Kemudian yang rukunan minal Islam, mereka lepas dari Islam, kama yamrukus sahm min ramiyah, seperti panah lepas dari busurnya. Bapak Ibu, panah kalau lepas dari busurnya bisa ditangkap nggak? Sulit nggak? Sulit ya. Artinya apa sih? Nggak terkendali. Mereka ini kelompok yang sangat tidak terkendali, kasar, keras. Walaupun ahli ibadah, lihat sholatnya sampai-sampai para sahabat aja kalah, puasanya sampai-sampai para sahabat kalah, baca Qurannya para sahabat pun kalah. Kalian nggak akan bisa ngebandingin sama mereka. Tetapi walaupun begitu, kata Rasulullah, mereka lepas dari agama seperti panah lepas dari busurnya, nggak terkendali. Ya, oleh karena itu Rasul aja dikatain, Muhammad, adilah kamu. Di kisah-kisah yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula, mereka itu sangat kasar terhadap sesama muslim. Sama muslim mereka kasar, tapi dengan di luar Islam mereka tidak seperti itu. Ini disebutkan kisah tentang Khabbab bin Araf, sahabat Nabi. Khabbab bin Araf ini istrinya sedang hamil. Ya. Kemudian Khabbab bin Araf ini dicegat oleh orang-orang Khawarij. Ditanya, "Apa pendapatmu tentang seorang wanita yang berzina?" Wanita berzina. Apakah dia kafir atau mukminah? Perempuan berzina, apakah kafir ataukah dia masih punya iman, mukminah? Maka dijawab oleh Khabbab bahwa orang kalau berzina, selama dia masih meyakini zina itu haram, maka itu orang masih muslim, walaupun dia dosa besar. Ya, dia berzina, dia masih muslim, tapi dosa besar, selama masih meyakini zina itu haram. Itu pendapat atau penjelasan Khabbab bin Araf. Tapi kata orang Khawarij, yang namanya orang berzina itu murtad, walaupun dia meyakini zina itu haram, dia murtad. Dengan kata lain, jawaban Khabbab tidak sesuai apa pemahaman Khawarij. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Khabbab bin Araf dan istrinya yang lagi hamil dibunuh oleh orang Khawarij dan dibelek perutnya dengan alasan apa? Kafirlah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Ya, kafirlah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Karena Khabbab bin Araf tidak mengkafirkan pelaku zina, maka dia juga kafir. Gampang banget ngafirinya, langsung dibunuh. Saat yang bersamaan lewat orang Yahudi dengan membawa babi peliharaannya. Dia punya piaraan babi. Aman, kagak diapa-apain, kagak dicegat kayak apa, kagak diapa-apain. Tapi seorang muslim lewat, dicek dulu akidahnya sama dia, ya, supaya sama nggak sama dia. Ternyata jawabannya beda. Maunya dia adalah harusnya kafir juga dong yang berzina, tapi ternyata jawabannya masih muslim. Dibunuh langsung tuh orang karena dianggap tidak mengkafirkan orang yang berzina. Memang ada kaidah yang kemudian oleh para ulama diistilahkan dengan man lam yukafir al-kafir faqad kafara. Itu kaidahnya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Kaidah ini memang ada. Tapi ini konteksnya bukan yang tadi penerapannya. Tapi ini konteksnya kepada misal orang ateis, orang musyrik, ya, atau orang-orang yang secara nas dikatakan kafir. Kita tidak mengatakan mereka kafir. Ini yang tidak boleh. Ya, misal orang ateis kita katakan mukmin, mana mungkin ateis kita bilang mukmin? Maka yang kayak ginilah berlaku. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Tetapi hanya masalah perbedaan pendapat kayak tadi, mereka mengkafirkan yang berbeda pendapat dengan mereka. Ini contoh betapa kerasnya watak orang-orang Khawarij. Baik. Imam Ibnu Katsir mengatakan, fa inna awwala bid'ah, ya, awal bid'ah itu waqa'at fil Islam, yang pertama kali muncul di dalam dunia Islam, yaitu siapa? Yaitu fitnatil Khawarij, fitnah kelompok Khawarij. Maka saya bilang tadi ini kelompok yang paling tua karena cikal bakalnya udah ada sejak masa Rasul masih hidup tadi. Iya. Dan mereka ini faktor pertamanya gara-gara apa? Yaitu urusan dunia. Hina qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam
Gonaim, yaitu ketika Rasul membagi-bagi harta rampasan perang yang barusan kisahnya, yaitu pasca perang Hunain. Faka'annahum ra'au fi uqulihim al-fasidah. Menurut mereka, menurut akal mereka yang rusak, cara Rasul membagikan harta rampasan perang itu salah. Rasul disalah-salahin. Ya, annahu lam ya'dil fil qismah. Kata mereka, Rasul enggak adil pembagiannya. Ya, baik, ini sejarah sudah kita bahas barusan. Jadi dari kisah ini kita udah dapat karakter orang Khawarij. Kasar atau keras tadi, bengis terhadap umat Islam, sampai-sampai kepada Rasul sendiri berani mereka mengatakan Rasul tidak adil. Tapi mereka sendiri mengaku muslim. Karena memang mereka membaca Quran, mereka puasa juga, mereka sholat juga. Bahkan mereka rajin ibadah. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah ditanya begini, menurut Anda apakah Khawarij itu kafir? Ya, kata Ali, tidak. Dia masih muslim. Tapi apakah munafik? Enggak juga. Karena orang munafik itu malas ibadah. Sementara orang Khawarij rajin ibadah. Lalu yang nanya bingung, kalau gitu apa dong? Kafir enggak, munafik enggak? Apa dong nih orang Khawarij? Kata Ali bin Abi Thalib, mereka orang yang akalnya kena fitnah. Konslet maksudnya. Akalnya konslet. Akhirnya begitu tuh. Sehingga dari sinilah dasar sebagian para ulama, orang Khawarij itu masih muslim, dia tidak keluar dari Islam walaupun tersesat, menyimpang, karena sikap mereka gampang mengkafirkan sesama umat Islam. Baik, jamaah sekalian, azanullah, kita lanjut lagi. Ya, keyakinan, pemikiran dan sifat dasar Khawarij. Tentunya sebagaimana sekte yang lain,